Di balik pagar yang sudah berkarat ini, berdiri sebuah rumah besar yang disinyalir syarat akan teror dari makhluk astral yang kerap menampakkan diri di tengah malam. Konon, selain entitas perempuan hamil dengan tubuh berlumuran cairan hitam, sosok jerangkong juga acap kali muncul dari sudut tergelap rumah dan disertai suara berderit seperti tulang yang digesekkan. Rumah Jerangkong, sejak 1999, kediaman ini dibiarkan terbengkalai, ditelan waktu, dan ditinggalkan tanpa penghuni. Saking seramnya, bahkan tak satu pun warga yang berani masuk ke dalamnya. Tim Diary Misteri Sarah akhirnya memutuskan untuk menyusuri rumah tersebut. Jujur, kami tidak tahu apa yang akan kami temukan. Akankah tim bertemu dengan sosok-sosok tersebut? Kita lihat penelusurannya. Namun satu hal yang pasti, rumah ini menyimpan misteri yang akan segera terungkap di penelusuran malam hari ini. Setelah kita pulang, apa yang tidak pernah terjadi di sini terjadi. Every time I moved Annabelle, either I got into a car accident or lose a vehicle. Kenapa pindah? Enggak, sampai enggak. Anjing suara. Kenapa tembusnya suara? Bu, dia ketakutan. This is something that a satanic worshiper would worship. Somebody who worships Satan. Jesus Christ. And then I slit their throat. Anjir, sadar! You wanna meet Denny? Lolo udah benar di belakangnya, Mbak. Mama, susun. Halo Saradix, ketemu lagi di Diary Misteri Sarah bersama saya Sarah Wijayanto. saya Fadi Iskandar. Saya Wisnu Hardana. Kami. Dari Diary. Nggak bisa ya? Serius ya? Susah ya? Tapi bisa coba. Bisa. Lagi ya. Wisnu open nih. Kita dari mana tapi? Nggak. Wisnu open nih coba. Silakan. Halo Saradix, kembali lagi bersama kami di Diary Misteri Sarah. Saya Wisnu Hardana. Saya Sarah Wijayanto. Saya Fadi Iskandar. Fadi ya? Bukan Fadil, bukan Fadli. Apalagi Yadi. Ya, salah itu jauh banget, Bang. Anjing emang tuh si Nindi. Saya Wahyu Hardana. Nah, ada juga. Ah iya bener. Ada yang manggil Wahyu. Wahyu. Bener, gue inget banget gue. Mbak, Mas Wahyu nggak ikut. Mas Wahyu. Gue langsung Siapa mikir, Mas Wahyu dalam hati gue? Wahyu driver, tapi bukan di DMS kayaknya. Wahyu. Ada nggak? Ada Wahyu. Nggak ada Wahyu driver. Drivernya siapa? Di Trans. Kenapa bukan? Nggak, tapi kenapa dia tiba-tiba nitip salam sama Wahyu anjing, kan gue juga awalnya nggak tahu.
Pas Wahyu Hardana baru. Oh. Goblok. Oke. Sorry, nggak boleh ngomong kasar. Boleh. Satu Indonesia nonton. Explicit content sekarang DMS ya. Iya kan emang dari dulu. Explicit Kan content. itu not for kids ya. Nah, for kids tuh. Tapi kemarin dipasang di sekolah yang edisi bully itu. Oh iya, Aku lihat pakai gurunya yang masang. Gue ngomong kasar keluar. Ya kan emang bukan kan itu Sebenarnya itu kan bukan gini, kalau menurut gue pribadi itu kan lu adalah bentuk ekspresi. Bukan Beda ngatain dengan orang kayak ya. Anjing lu gitu itu kan kasar. Jadi menurut gue tuh masih bukan umpatan menurut gue pribadi ya. And it's not made for kids. DMS itu kan bukan buat anak-anak. Iya. Kalau DMS kids nanti ada. Ada. Gitu Gitu guys, ya udah dijelasin. Fadi dan Wisnu, Ya. kita ini ya serius. Oke. Oke. Panas ya? Kita ini ada Baik-baik sih, dari di keluarga Bu emang bener. Dulu tuh aku tinggal nggak jauh dari sini Bang Fat. Tahun 94. 94 95 ish lah. Nah, Dari seberang. dari 93 94. Di dekat lokasi ini. Ya. Nggak ada jaraknya, nggak ada 400 meter lah kita tinggal di sana. Ini jalan kaki juga nyampe nih. Nyampe banget. Oh tadi ngelewatin. Nggak Wat. Tahun berapa tadi? Sorry. 94 95. Itu umur berapa? Aku SD. 16 tahun. Aku ya. kelas Oke. kelas 6, transisi ke SMP. Jadi tadi infonya dari tahun 99 rumah ini udah kosong. 99. Tahun 99 rumah ini udah kosong. Terus katanya, kata warga sekitar ada penampakan Wanita hamil. Abah. jerangkong. Kenapa ketawa tadi? Gue lupa. Oh, tapi ingat itu. Iya jerangkong. Nah jerangkong apaan? Googling ya. Jerangkong tuh tengkorak ya, Nu? Kalau Tengkorak yang gua tahu. bahasa Jawa, jerangkong. Oh, itu bahasa Jawa ya? Iya. Soalnya Itu kan bahasa Jawa. Jerangkong. Oh gue pikir bercanda lu. enggak, tapi Gue dulu pikir jelangkung, tapi karena ini dari Jepang, jadi jerangkong. Jerangkong jadi itu jerangkong? bahasa Jawa tengkorak. Nunu tuh dulu sering ini, Mbak, jerangkong gitu. Ya, karena aku cerita. Oh. Oh, Dan itu bahasa memang ada beneran lore dari zaman dulu tuh misalnya kayak ya orang mungkin genriknya ngelihat kunti atau poci gitu. Ini jerangkong. Jadi kayak Terongkak ya? perongkak. Oh sama ini masalah tadi ngomongin kunti. Jadi ada juga yang ngeliat sosok kayak ibu-ibu atau wanita hamil. Hamil. Itu ada di sekitar sini. Katanya, kata warga. Nah, aku cuman kayak tadi sempat nanya juga karena penasaran ya. Ini rumah kan ditinggalin dari tahun 99. Iya. Terus katanya ditinggalin begitu aja karena ada gangguan. Maksudnya sampai separah itukah? Sampai oke, baik. Karena kan ini daerah rumah ini kan bukan daerah rumah yang jelek ya. Ini daerah rumah yang sangat bagus sekali gitu. Per meternya juga lumayan tuh. Udah berapa? 15 atau 20 juta ya? Mahal. Di sini mahal gitu. Maksudnya apakah separah itu sampai ditinggalin terus nggak dijual atau apa gitu? Atau ada something else kita nggak tahu. Ya, nah tadi Masih sih gue nggak tahu ya kalau misalnya ditinggalin tuh sudah nggak balik lagi terus nggak ada. I don't know. emang nggak cocok aja. Ya kayaknya sih. Terus apa? Itu katanya ada itu juga beberapa ditemuin di beberapa ruangan ya. Ada yang ada ayat kursi yang buat Oh ditempel gitu. ditempel kayak ada surat-surat gitu ya. Pokoknya yang biasa buat ditempel atau digantung gitu loh. Ya kan. Apa sih biasanya kalau di rumah tuh yang di Iya, setiap iya. pintunya tuh kasih apa? Saking parahnya gangguan kali ya. Nah itu maksudnya kita nggak pernah tahu apakah ada connectionnya dengan gangguan-gangguan itu. Ini si yang punya ada ini nggak? Ada info-info? Nggak ada. Yang punya nggak ketemu? Gone. Gitu. Nah tadi waktu lagi beres-beres, aku sempat ngeliat di sini nih sosok Yang perempuan hamil. Gitu. Nah menurut informasi juga yang sering terlihat kan perempuan yang sedang mengandung. Iya. Gitu. Lalu di situ, di luar dari ruangan ini, Apa? perempuan hamil. Ini di belakang Bode juga ada yang berdiri. Ada siapa sih? Nggak ada siapa-siapa kan? Nggak ada. Lu belakang ke sono. Puasa ya? Oke. Iya. Kita langsung aja deh lihat. Soalnya ini kan ada ternyata besar nih Bang Fat. Ini ada kolam renang ya, tapi aku pikir kan Ini di besar area emang. ini. Ini kecil. Gue pikir ini kecil loh.
Oh masih ada lagi sebelah Ternyata sana. tuh ada kolam renang ya, makanya aku penasaran. Ini juga, ini taman doang berarti ya? Oh, ini serem loh, ini Nu. Tapi beberapa ada tempat yang sebenarnya nggak secara safety nggak terlalu safety karena udah ada yang langit-langitnya roboh gentengnya, jadi udah tinggal takut jatuh aja. Apa? Dari sini. Tadi ya? Gue pikir suara kru. Nah, tadi katanya apa kalau jerangkongnya keluar? Derit tuh gimana ya? Gini. Ya, dari situ tadi. Oh nggak apa-apa, kemarin kan sempat ketangkep tuh audio. Siapa tahu ketangkep lagi, nanti kita cek ya. Karena gue tadi samar-samar, gue pikir suara di sini karena tadi kan lagi berisik nih. Sini, cuman Mas Nunu dengarnya kesana ya. Iya. Yuk. Persis banget tadi banget gitu. Oke yuk. Langsung di sini ada sesuatu ya, Pak? Mbak nangkepnya ada ini, ada jadi perempuannya jelas banget ya, pakai poni, bajunya tuh warna biru, keteknya kelihatan tapi ada ininya gitu. Berarti bener udah lihat, nggak ada ininya. Terus Jadi kutungan. posisinya dia itu kayak meringkuk banget ya, yang Mbak lihat gitu. Pipinya tuh kayak cempluk gitu. Cempluknya gimana? Oh, ngambil. Kayak tapi nggak gemuk. Bom. Itu kayaknya piyama atau apa ya? Maksudnya baju yang dia pakai ini kayak baju mau tidur, Bang. Kayak Tapi kutungan. kayak baju udah siap mau tidur di rumah gitu loh. Dan ini udah pasti tahunnya ya 90-an akhir pasti. Soalnya model rambutnya gitu. 90-an akhir, mau ke 2000. Badannya kurus sih, Nu. Nanti ya, ntar diingetin lagi ya. Aku cuman kayak tiba-tiba nangkep tapi areanya kesini. Nah tapi bukan Mbak ngeliat sosoknya berdiri gitu, enggak ya. Tapi kayak rasa sama ada memori dia lagi meringkuk. Nah di bagian ini. Cuman aku masih belum tahu apa. Jelas ngeliat ini loh Mbak, tangannya dia ini nih. Tapi kutungan ini. Iya bajunya emang kutungan. Ini apa guys? Bisa. Kamar. Coba deh, sini dulu nangkep. Ayo boleh deh. Nah ini keluar nih yang hamil nih. Yang ini enggak ya? Cewek doang katanya. Yang ini nggak hamil ya. Yang kalau yang hamil rambutnya panjang lurus. Serem gak sih Mbak mukanya Mbak? Serem lagi anjing. Ya kan? Bangke nih. Mual. Posisi ininya tuh apa ya, mungkin karena susunya gede banget terus dia hamil jadinya tuh kayak ini banget ya Nu, kayak cuman serem ya ini mukanya. Ketinggal lahir kali ya Mbak. Itu udah gede gitu. Ya. Tapi Belendung. emang apa itu tuh darah, tapi tuh darahnya udah kayak mungkin darah kering atau apa, jadi kayak lebih ke hitam warnanya. Darah dari mana Mbak? Bukan stillborn kan? Bajunya juga bukan baju itu ya, bukan dress panjang gitu, bukan.
malah ngeliatnya telanjang sih Mbak. Maksudnya tanpa busana gitu. Apa Nggak tahu, kayak kain itu sih kalau menurutku, dibebet gitu loh. Boleh bang? Mau tadi Sekarang udah nggak? masih, cuman masih bisa ketahan. Jadi daerah sini itu memang dulunya zaman perang ya, zaman perang dulu. Kalau misalnya ada yang meninggal gitu karena peperangan, katanya tempat buat numpuk mayat Di sini. di daerah ini nih katanya. Coba deh cari tahu deh bener nggak. Jadi ntar ditut aja ya. Itu dari bangke. Kan di sini rawa dulu. Ya. Jadi emang tumpukan mayat gitu. Nah coba kita lihat. Nah tapi Mbak curiga ada sesuatu di perempuan ini karena ini magic gitu. Ini black magic ini. soalnya lo juga ngelihat mukanya tuh menacing gitu loh Mbak. Iya, ini udah kumpulan energi ya. Dia megang perutnya bukan kesakitan, tapi dengan wajah yang smirking gitu, yang nggak tahu ya, bukan orang kesakitan. Tapi Ya kalau misalnya tadi Mbak bilang black magic, Nun juga sempat sensing dia yang lakuin gitu loh Mbak. Tapi buat apa ya? Dia kayak bangga gitu yang nih. Di sini luxnya Makin dapat jelas kan? sih. Hah? Luxnya dapat kan? Lumayan, tapi tanpa busana Mbak Nun dapetnya. Karena dia juga, Nun juga ngelihatnya kulitnya bukan kulit biasa, tapi kayak ada vein yang keluar di sininya, terus kayak manifestasi dari energi yang lain gitu loh Mbak. Lebih ke dark energy sih. Nun sensingnya ya. Pegangin perut, Nuk. Kenapa pegangin perut? Gak apa-apa, Nuk. Ikutin aja. Ikutin aja, Nuk. Sekali gantian. Aku ngeliat di belakang Bang Fat itu, nitip ya Bang, agak berat, agak tahan dikit aja. Di belakang Bang Fat sekarang ada perempuan, ada 1, 2, 3, 4, yang salah satunya itu yang berponi tadi. yang berponi ini usianya ya paling 19-20, masih muda gitu. Yang satu mungkin seumuran aku. Yang satu lagi 30-an gitu ya. Yang satu nggak jelas. Ini tuh mereka kayak bareng gitu. Kayak nunggu sesuatu bareng-bareng gitu. Nggak tahu timeline yang sama atau itu yang mau aku tanyain enggak ya? Timeline berbeda, masih tapi dari tahu. Pakaian sih lain deh, karena yang satu 1970-an banget, bajunya khas rok yang ada pita itu. Yang satu udah Avril Lavigne ya, 2000-an tuh. Iya, yang satu lagi baju biasa, tapi nggak tahu ya eranya kayak baju kantor lah gitu, tapi pas nggak match ya kalau misalnya mereka disatukan di satu masa gitu. Tapi kenapa emang posisinya di sini atau emang keluar ya, nggak tahu kenapa. Aku takutnya ada hubungannya dengan ini. Yang si Mbak ini. Mbak ini. Tapi kenapa ke belakang aku? Ya nggak tahu, pas di sono kali.
Masih di sana ya? Oke, kalau kayak gitu. Kok pindah bang? Nggak apa-apa, framing aja, biar beda. Framing kan belakang gua apaan nih? Kamera ini namanya. Gue jadi pindah nih. Gak ada muter-muter. Lu syuting diem aja abisnya. Oh dia pindah juga ke Bang. kamera, mingle. Pindah juga tuh. Nah, terus Siapa? Ini apa mereka? yang mereka, yang berempat. Nempel ke Bang Fat. Nah kalau yang nah kalau Gua ngelurusin kamera master. Makasih. 4 gitu loh bro. tertarik kali sama Bang Fat. Kenapa nu? Tadi nu bilang? Yang hamil itu, yang mukanya menacing itu di belakang Mas Dibo persis dan situ mukanya di situ. Dan ini si cewek ini yang hamil ini nggak tahu ya bener deh Nono juga sensing ngikat mereka berempat. Sensingnya ngikat mereka berempat. Dan lagi-lagi kayak di held captive gitu sama Canda aja lu syuting lu. Udah logo lagi belum connect nih. Mual doang gua sama pusing. tapi di berempat itu nggak ada yang hamil, Nggak ada. normal gitu. Siapa ini? Bisa bicara nggak? Bisa. Siapa namanya? Coba ngomong aja nggak apa-apa. Siapa namanya? Ingat nggak? Yang poni ya, Ini kenapa meringkak gini, Nuk? Ya. gitu dia. Yang balik Yang situ. poni, ini yang ponian. Coba ngomong pelan-pelan. Bisa, udah bisa ngomong sekarang nih. Nama kamu siapa? Hah? Soraya. Soraya. Soraya kenapa ini? Kedinginan kamu? Iya. Kenapa? Habis apa kamu? Hah? Ini apa? Ini apa ini? Kenapa kamu kedinginan? Kamu habis mandi? Sakit? Kamu lagi demam? Sakit Apa yang sakit? Ada luka. semua. Semua? Ya badan nih sakit. Badan sakit? Iya. Kok bisa sakit? Ini Ini apa? Oh, kamu pakai ya? Kamu pakai obat ya? Iya. Iya. Siapa yang ngasih? Apa kamu yang pakai sendiri? Pakai Kenapa pakai? sendiri Kenapa pakai? setiap hari Biar apa? biar bisa normal. Emang kenapa? Emang kamu nggak normal? Iya kayak gini, Ya kamu nggak normal. Kenapa kalau nggak pakai obat? kayak gini. Iya kan kamu begini gara-gara kamu pakai obat. Kayak gini sakit. Orang tua kamu mana? Tahu mereka kamu ngobat? Dibiarin? Malah ya kabur. Dari rumah? Iya. Kan beli obat mahal. Iya. Uangnya dari mana? Nyolong. Astagfirullah. Tahun-tahun segitu Bang Fat. Iya tahun-tahun segitu kan. Nyesel nggak sekarang?
Iya nyari. Lah? Iya. Udah belum sadar. Kamu sadar gak sih? Kamu tuh udah gak ada. Kamu tuh udah gak di dunia ini. Lah kamu lagi di badan siapa ini? Ini bukan badan kamu loh. Dia kayak Ode yang meninggal ya. Gak inget dia. Kamu terakhir pakai sama siapa? Hah? Sama siapa? Teman, cowok. Pacar kamu? Bukan. Siapa? Teman aja? Iya. Banyak. Wis party ya. Aduh kenapa? Sakit? Cowok semua itu? Ada temen cewek yang lain nggak? Hah? Ada temen cewek yang lain nggak? Yaudah mbak, sakau mbak. Yaudah nanti ya. Ya nanti kita ngobrol lagi ya. Ya. Iya. Ada yang pengen kamu sampaikan nggak? Ini Soraya yang punya tadi ya Mbak? Mbak Katrika. Iya. Sebenarnya di belakang itu highlightnya Soraya sih, karena aku agak kaget gitu, nggak siap ya. Dia keadaannya dia itu kan dulu pemakai gitu ya, dia pakai heroin, dia nyuntik. Aku ketrigger lah gitu masa lalu, karena nggak tahu deh, trauma aja gitu. Gimana sih rasa itu, aku nggak pernah mau lagi ngerasain itu. Nah itu kembali merasakan rasanya tuh agak nggak enak aja gitu, kayak ngembaliin memori-memori yang nggak enak lah gitu, tapi ya nggak apa-apa. Trigger mbak. Iya. Oh dia kedinginan gara-gara Ode ya mbak? Dia meninggal Ode? Iya. Yang nyari suntikan ya Mbak? Iya nyuntik, aku ketrigger aku. Bahkan dulu pakai heroin juga kan. Jadi yang paling nggak mau mbak rasain lagi tuh itu tuh pada saat mbak lagi nagih itu. Badannya kedinginan, terus panasan, tulangnya tuh sakit semuanya. Kayaknya dia udah komplikasi kalau menurut aku. Campur-campur? Iya make jarumnya ganti-ganti mungkin dan airnya nggak bersih. Trigger aku, fuck ya. Dulu tuh waktu aku sembuh dari heroin, pada saat aku sakau, kasur kan gitu ya, 2 ya. Aku masuk ke dalam antara itu, masuk ke itu tengah-tengah kasur. Supaya karena sakit tulang ya kan. Anjing. Dia nyuntiknya sampai ini lagi, sampai kaki, sampai sini-sini nih. Astagfirullah. Karena udah, jadi ini venanya udah luka-luka. Di sini luka, ini habis. Terus mulai pindah. Pasti dia nyari tuh kayak yang ke tempat lain. Ini Mbak lihat tadi, ini ada apa namanya kalau gitu ya, track marks gitu. Ini Mbak juga bekas nih. Nih ya. Sorry. Ini udah mau hilang sih kayaknya. Ini nih. Jadi ada bekas. Dulu waktu makanya ya sama, tapi ya mungkin mah nggak separah dia. Jadi tuh dia sampai yang borok tuh, tau gak? Lihat ininya nih. Mbak punya teman lagi yang kayak gitu, nyuntiknya sampai di leher anjing. Tiap hari yang dipikirin ya itu, harus nyari, harus dapet ya gitu. Itu tiap hari loh Mbak katanya? Ya iyalah, kalau nggak bisa berfungsi dengan baik badannya. Nyangkut di
sini dia. Ini siapa? Kamu siapa? Dewi. Dewi tadi di mana? Oh, lagi ngapain? Dewi lagi ngapain tadi? Menjaga yang lain. Penjaga yang lain. Itu 3 yang lain teman kamu? Menjaga siapa? Bukannya mereka kamu ikat ya? Hah? Apa yang terjadi sama kamu? Hah? Aku harus melindungi anak-anak. Dari? Ini siapa, Mbak? Yang pakai baju itu. Hmm? Yang pakai rok yang ada pitanya itu. Tadi aku tanya. Di belakang dia ada anak-anak kecil loh. Bahkan tadi nggak kebahas. Iya. Nggak kelihatan. Nggak, aku baru lihat. Oh, masalahnya tadi berarti kan dia si Dewi ini bareng sama 3 cewek yang lain kan, yang Iya, berempat tadi itu kan. Nah tapi kita masih belum tahu kenapa mereka sama-sama. Cuman ini kayak timeline kayak masuk ke zaman beda lagi. Dewi, namanya Dewi, jelas banget dia ngenalin ke aku Dewi. Cuman ngenalin dirinya tuh dia kayak orang minta tolong ya. Cuman nggak ngomong, paham nggak? Paham. Cuman dari matanya dia gitu. Nah terus kok di belakang dia tuh kok ada anak-anak kecil. Cuman aku nggak lihat mukanya. 3 atau 2 ya? 3 kayaknya. Cuman nggak jelas karena aku nggak lihat muka. Jadi kayak bayangan gitu loh. Kecil aku pikir tuh nih apa nih? Nah kalau ini pada saat Dewi komunikasi sama aku yang ya itu agak bereaksi ya, agak ini. Nah, tadi sempat mau masuk lagi. Oh pantas tadi aku sempat kayak ini ngebohongin gua apa bukan gitu, karena tadi Mbak sempat agak mau berubah tuh. Karena kayak dia mau cerita nggak boleh gitu loh. Oh oke. Soalnya aku ini kecurigaan aku ya. Sosok ini awal mulanya sekali itu bisa hadir di keluarganya Dewi ini. Sosok ini? Kayaknya itu karena memang sengaja diundang atau diritualkan gitu. Di keluarga si Dewi? Tapi ini kayaknya ya turun-temurun gitu. Nah ini tapi kegunaannya untuk apa aku nggak tahu. Cuman lain perempuan ya. Yang ritual itu bukan laki-laki tapi perempuan. Tapi bukan si Dewi? Bukan. Kalau menurutku dari eyang-eyangnya gitu. Tapi kenapa aku ngerasa ada darah ya? Maksudnya hubungan ya? Sama si sosok ini? Iya. Fuck. Wisnu dapat yang mana? Nanti ada gambarnya. Kita agak pindah ke sono dulu ntar boleh. Sini udah full? Abis? Jangan keluar. Cuma itu doang keluar. Oh yaudah kita kesana. Maksudnya ngebahas di sana boleh gak? Boleh.
Dewi. Dewi. Roll. Udah. Dewi bukan ini. Yang tadi satu lagi siapa nih? Soraya, yang pertama Soraya. Yang itu ya? Ponian. Dewi. Hah? Soraya. Iya. Oh. Ada yang pengen kamu sampaikan? Kata mbaknya, Soraya udah mati. Iya. Emang. Baru tahu ya? Nggak inget kan? Enggak. Apa sih alasan kamu make? Apa alasan Soraya make? Semua teman-teman ayah pada pakai. Oh, temen-temen ayah pada pakai. Terus saya keikut-ikutan. Terus nggak bisa berhenti. Sempat kepikiran nggak mau berhenti? Susah. Orang tua marah? Hah? Hancur. Hancur. Sakit. Sakit. Tapi harus pakai lagi biar nggak sakit. Tapi besoknya sakit lagi. Bohong dong berarti. Nggak nyembuhin. Tapi ini sakit terus. Iya. Kan efek obatnya. Nyesel nggak? Tapi sekarang kan Ayah udah berhenti ya? Ya kan? Ayah udah berhenti kan sekarang? Ya kan? Tapi Ayah udah gak di dunia ini. Enggak. Enggak apa? Ayah pengen pulang. Ya gimana? Gak bisa. Udah terlambat. Mau pulang mau ngapain? Mau ngomong apa ke orang tua? Mau ketemu mama. Kalau ketemu mama mau ngapain? Minta maaf. Minta maaf kenapa? Mau minta maaf kenapa sama mama? Ayah sering nyolong. Banyak. Gak pernah bisa diam. Gak bisa diam. Ayah punya berapa saudara? Ayah punya kakak. Cewek cowok? Cowok. Namanya Romel. Nasihatin ayah nggak? Yang ayah ingat, Romel itu nangis, mohon-mohon sama ayah supaya ayah berhenti. Nah, sayang kan keluarga ayah sama ayah? Kenapa disia-siain? Kenapa ayah tetap ngobat? Susah berhentinya. Udah pernah coba ke rumah sakit? Udah. Dibawa mama. Terus pakai lagi. Nyolong juga? Keluarga ayah nyariin gak ya? Ya nyariin lah pasti, cuman gimana lagi?
Pas ketemu ayahnya udah nggak ada. Gimana ya mau pulang? Ya aku juga nggak tahu gimana caranya. Mau ngomong apa sih selain minta maaf gara-gara sering nyolong barang mama? Semuanya sibuk terus. Sibuk kerja. Gak pernah ada orang di rumah. Ayah umur berapa sih? Ingat nggak? Seharusnya SMA. Seharusnya. SMA? Iya. Terus saya nggak sekolah tuh? Enggak. Bolos. Papa mama nggak marah? Kan pasti dipanggil guru. Iya udah dikeluarin. Ayah wae. Terus mau gimana nih sekarang? Mau pulang udah nggak bisa. Coba mau ngomong apa sama kakak? Sama siapa? Romel. Iya. Mau ngomong apa? Maaf. Ngomong lah. Kak. Kalau maafin ayah. Ayah nggak dengerin. Seharusnya ayah ikut aja. Ikut kemana? Ikut ke rehab. Udah tinggal pergi tuh. Cuman Ayah kabur. Turun. Bawa tas di lampu merah. itu Romel yang mau nganterin. Iya. Kok tiba-tiba turun? Iya, yang mau. Nyesel sekarang. Romel pasti sedih banget. Sayang kan kakak kamu sama kamu? Siapa ini? Dewi. Ini siapa? Dewi. Itu anak-anak itu anak-anak siapa ya? Anak asuh. Oh. Terus ada 3 perempuan lagi bareng sama kamu kenal? Mereka tersesat. Apa yang terjadi sama kamu? Menyelamatkan yang lain. Apa yang terjadi? Apa yang harus diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Kenapa keluarga kamu? Kenapa keluarga kamu? Terkutuk. Siapa wanita yang seram itu? Dia. Siapa dia? Apa yang dilakuin sama keluarga kamu? Aku nggak mau seumur hidup harus mengabdi sama dia. Apa aja yang disuruh sama dia? Lebih baik aku mati. Apa aja yang disuruh sama dia?
Ganti. Basah banget. Kok ke bawahnya jauh lagi? Hmm? Aku ke bawahnya jauh, aku coba jelasin ya. Jadi Enggak, boleh dulu. oke. Ini Dewi ya. Ini udah terbaru, masa terbaru ya. Center. Ada Dewi. ada line ibunya Dewi. Ibunya Dewi punya ibu lagi. Nah ini di atasnya, namanya apa ya itu? Yang Yud, apa ya? Eyang. Berarti kan nenek, di atas nenek siapa? Uyut. Yang Yud namanya. Dewi. Ini ibunya Dewi. Nenek. Di atas lagi gitu. Ya, Uyut. Uyut ya? Uyut, Uyut ya. Nah si Uyutnya ini tuh dia kehilangan anaknya. Artinya masih keluarga dong ya. Jadi ada satu anak perempuan yang meninggal dalam keadaan mengandung. Itu dia nggak bisa nggak bisa terima, dia nggak mau terima itu gitu. Nah ini lainnya si Dewi ini memang orang yang bisa dibilang punya gift juga lah, maksudnya peka ya, punya kepekaan gitu, dan emang sering ritual apa gitu. Nah tapi karena dia tidak bisa menerima kematiannya, dia sering manggilin anaknya. Sering manggilin terus kayak jadi ritual. Dia punya satu, bukan jalangkung ya, cuman dia bikin kalau dibilang boneka juga nggak berbentuk boneka, tapi kayak ada dari kayu-kayuan gitu. Iya, nah itu dia tuh kayak ngasih energi lebih, dan itu ada rambutnya. Rambut dari anaknya. Rambut dari anaknya. Jadi tuh kayak sengaja dipanggil, diajak ngomong tiap hari, seakan-akan anaknya tuh masih hidup gitu. Nah akhirnya itu mengundang sesuatu, tapi dia ngelihat si anaknya gitu. Nah tadinya aku pikir ini adalah ritual ngelmu untuk apa gitu ya, ternyata enggak, cuman kayak terobsesi, nggak bisa move on dari anaknya. Nah tapi kasihan sih, cuman kan di alam itu atau di dunia itu kan beda dimensinya. Iya, karena kayak dia mungkin sekali dua kali mungkin ya, gue nggak tahu, mungkin iya. Tapi kalau terus-terusan kan itu kan membuat ruang untuk energi-energi yang lain untuk bisa nempel kan. Dia pakai baju-bajunya, dia taruh barang-barangnya, dia ditaruh kayak punya altar gitu loh Bang. Dan memang kondisinya perempuan ini memang lagi sedang hamil gitu. Tapi aku nggak tahu ya, karena ini tuh jadi semenjak kematian si ibunya ini, si Uyutnya ini, terornya tuh ke anak cucunya. Jadi dapat karena mungkin peka juga, dapat mimpi, terus dapat Dewi tuh hamil berkali-kali keguguran. Ini si Uyutnya ngumpanin apa sih? Nah itu, aku nggak tahu. Ini soalnya yang lagi digambar sama Wisnu, aku menerka ini adalah anak dari si Uyutnya ini. Iya, emang anak dari Uyutnya. Ini anak dari si Uyut ini. Emang, kan yang dipanggil Bang. Iya. Cuman copy paste ya? Iya. Maksudnya bukan yang realnya itu kan. Bukan sejatinya ya. Ini kan udah campurannya banyak banget, kayak kenapa bisa sampai seperti ini, berarti kan ada ritual yang ya sebenarnya bukan membenarkan ya, salah juga. Kadang-kadang gue juga suka bingung gitu. Ini gue loncat sedikit ya. Kadang-kadang gue suka iseng nggak sengaja baca komen atau ada DM ya. Kadang-kadang kalau gue punya waktu gue buka gitu kayak Bang Fadi, saran dong ke Mbak Sarah, boleh nggak, lagi ada kasus viral ini
dikomunikasiin sama arwahnya apa segala macem kayak. Hah? Tapi gue tanya, bisa nggak? Sekarang kalau misalnya kita sengaja ya, misalnya nih, ini aku kasih contoh ya. Iya. Kalau kita datang ke sebuah lokasi, kita akan ngebuka. Oke, siapapun yang berkomunikasi itu akan bisa atas izin Gusti Allah pasti. Iya. Akan bisa berbicara. Nah, kalau kita ngebuka untuk mengundang, artinya aku nggak tahu nih. Aku ada misalnya, oke mau ngomong sama si A, aku coba ngundang si A. Iya, bentuknya A. Kalau dalamnya bukan? Nah, Tadi ya maksudnya. itu. Makanya Pertanyaan gue ke situ arahnya. kalau misalnya memang bisa banget, emang udah pasti dapetnya legit yang sama, ya nggak masalah. Tapi pada saat kita ngebuka, apalagi yang bisa punya akses, bisa ngebuka, lu bisa jamin nggak itu sama? Apalagi pas si makhluk-makhluk itu kan kayak tahu kan kayak, oh dia lagi nyari ini, aku belum jadi dia. Masalahnya apa? Kita kan ngebuka ya bang. Kalau ini kita gini, kalau kita datang, kita berserah, maksudnya oke, siapapun yang mau bicara, monggo. Tapi kita nunggu siapa yang mau, Ya, kita nggak maksa. Kita nggak maksa. Bukan yang kayak, ayo datang dong ngomong sama aku, nggak, gitu loh. Kecuali kalau misalnya emang, oh bang, yang si sosok ini yang udah kelihatan di lokasi. Iya. Bukan kita nggak tahu, kita nggak ngerasain energinya, terus kita mengundang Kurt Cobain gitu misalnya. Yang datang Kerto, Anjing lah lagi serius lagi Kerto bangsa. jadi kan iya kan kita nggak tahu gitu. Jahat gitu. Iya lagi. Iya. Terus ya, oke, misalnya nih udah ngebuka nih, nggak ada apa-apa. Enggak, nggak ada kok, nggak bisa datang. Belum, 5 tahun lagi loh. Anjing serius? Iya bang. Makanya efek dampaknya itu nggak langsung. Makanya kan aku bilang kalau misalnya kita penelusuran ini kan pasti kan anak-anak dipayungin. Iya. Makanya capeknya Double. tapi ya nggak apa-apa. Karena kan emang harus kita ada shieldnya gitu. Iya. Makanya semuanya pada pakai. Yang belum dapat siapa ya? Ule belum. Jordi belum. Nah yang belum ini aja mbak di hidup dingin. Yang belum ini aja di hidup Jordi dingin. belum ya? Tapi itu Terus si genderuwo tuh belum tuh kayak itu juga kan di Present Castle kan juga gitu kan. Begitu kita pulang kan baru kebuka yang Sean. Iya. Ketahuannya pas udah berapa tahun? 2 tahun kemudian itu. Ini anak-anak udah pada ganti warna. Di Kak, Bode, warnanya udah ganti ya? Bang, what udah. Oke, gas. Iya bang, jadi si sosok perempuan ini yang berdarah-darah ini karena nyangkut ya, karena dipanggil lagi, ibunya nggak bisa terima atas kematiannya. Dan ini nih, aku dari tadi ngeliat ini darah dari mana? Ini darah dari mana? Dia meninggal karena keguguran bukan sih? Digugurin. Ini kan udah lama ya. Di track back waktunya kan mundurnya jauh ya. Anak ini hamil di luar pernikahan. Oke. Dia menyembunyikan dari ibunya. Padahal anak ini tuh yang kayak pokoknya dia itu Kayak pewaris apa segala macam disayang banget lah. Pokoknya segalanya lah gitu ya. Ketahuan mereka berantem hebat. Dia menggugurkan kandungannya terus meninggal. Ibunya nyesel. Aduh, kenapa sih nggak gua Ya udahlah kampung gitu. aja gitu biar dia di rumah. Ini kan akhirnya dia meninggalnya karena Yang pas ngegugurin itu kan. emosi, terus dia menggugurkan kandungan, terus udah gitu pendarahan, udah. Nah ibunya nyesel. Gitu. Dan memang tapi keluarga ini ya, yang ritual apa gitu bang. Jadi emang mistisnya cukup kental lah gitu. Nah
hubungannya sama si Dewi. Jadi anak-anak yang di belakangnya dia itu gambaran dia 3 kali keguguran. Oh, si Dewinya. Sebelumnya juga, jadi semua. Oh, pantes nggak kelihatan mukanya. Hanya ini doang ya Bang Fat, nggak ada facial structure-nya ya. Itu Dewi tuh yang pakai baju itu ya, yang pakai pita-pita itu. Kita Cantik loh. Dia Yang ponian dia. bukan. Ponian si Soraya. Soraya. Dewi Dari 70-an ya, Mbak ya? 70 ya, 70-an dia 3 kali keguguran. Kayaknya punya saudara tapi laki-laki ya. Mbak nggak ngeliat banyak perempuan di keluarga ini. Pasti akan challenging gitu, nggak tahu deh kenapa ya. Nah, karena yang datang ini udah campuran, ini adalah energi yang nggak baik. Itu tuh kayak ngeganggunya tuh turun gitu loh Bang. Ngeganggu karena si satu keluarga ini tuh sensitif semua kan, karena bisa juga dan akhirnya udah mengganggu kan. Ya, terus kayak dianya udah kebiasaan diajak ngobrol, kebiasaan diundang. Karena dianya anjing, lupa. serem sih ini. Karena dianya lupa, sejatinya udah lupa. Jadi dia kayak nagih, kok gue nggak undang lagi, nggak dinang-nung-ning gitu. Gitu. Ini mirip itu loh. Kayak sundel bolong ya? Iya. Jadinya karena ada baunya. Salam anjir. Sundel bolong mungkin ini yang kali bolong ya. bunga bukan ya? Mungkin sosok ini kali ya yang dilihat sama warga kali ya. Bisa jadi. Wanita hamil. Karena bau dan darahnya tuh lebih ke hitam warnanya. Ya, udah kering. Bukan merah ya, tapi hitam. Busuk baunya. Gitu. Ternyata dia adalah turunannya ya. Cuman ya ini adalah ulah dari buyut ya. Jadi turunan-turunan dari nenek. Ibunya lagi gitu. Dulunya itu pernah ada yang meninggal dalam keluarganya, ya dia nggak bisa menerima kematian anaknya, tapi akhirnya melakukan sesuatu yang akhirnya mengundang sesuatu yang gelap gitu, dan ngambil wujudnya, menguasai sejatinya, ya udah jadinya seperti sampai saat ini gitu. Dianya udah nggak ada, kebawa terus kan memori buruknya. Tapi ya karena diundang, karena dikasih ruang, akhirnya mengundang sesuatu yang jahat, ya udah. Wujudnya mengerikan ya, yang gelap. Permisi. Iya, kamu. Maaf ya. Maaf. Ya sore kan udah nggak bisa pulang nih. Iya, sore udah nggak bisa pulang. Cuman siapa tahu kakak Soraya, papa mama masih ada. Kita bisa nyampein yang pengen Soraya sampein ke mereka. Soraya ngomong aja. Mau ngomong apa kalau misalnya mereka bisa dengar? Maafin ayah. Nggak bisa diem, nggak betah di rumah, bosan, nggak mau sekolah.
Gitu. Nanti kita bantu ayah doa ya. Kita bantu doa. Apa? Tapi kira-kira mereka maafin ayah kan? Ya pasti, ya. Siapa tahu, insya Allah maafin. Yang penting kan ayah minta maafnya tulus dari hati. Nggak ada kata terlambat kan untuk maafin. Ya. Ayo. Baru ingat. Apa? Ingat apa ya? Mereka semua ada pas nguburin Soraya. Itu. Ingat ya, Soraya? Ingat. Nangis kan mereka semua? Maafin ya Kak Romel. Soraya gak dengerin Kak Romel. Mama. Ingat. Oke. Nanti kita bantu doa buat ayah. Ya. Siapa tahu ayah bisa di tempat yang lebih baik lagi. Amin. Semoga pesan yang ayah sampaikan masih sempat didengar sama mereka semua ya. Sekarang aja udah nggak sakit lagi, ya. Udah nggak sakit lagi kok, ya. Oke, makasih ayah buat ceritanya ya. Iya, ya. Mau pulang dulu. Ya, hati-hati ya. Dah ya, hati-hati di jalan. Iya. Kondisinya lebih baik. Tapi dia belum siap untuk kesana.
prosesnya dia. Kalau overdose tuh hitungannya ini nggak sih Mbak, suicide nggak sih? Enggak dong. Enggak kan? Enggak. Cuman kan banyak konflik batinnya dia pada saat itu. Tadi walaupun Mbak coba untuk netral, maksudnya coba untuk kasih apa ya, rasa biar dia netral gitu ya, bahwa ini semua udah lewat, udah. Cuman kan itu pilihannya dia. Iya. Emang mungkin prosesnya dia ya nggak apa-apa. Tapi udah di tempat yang ya lebih baik dari sebelumnya gitu. Karena kan sebelumnya dia masih apa ya, mengulang sakitnya, yang diingat kondisinya dia juga masih kayak gitu. Tadi udah bagus, kayak apa ya, cantik gitu ya, dan mungkin dia ya nggak tahu mau ini kali, mau pamit sendiri. Itu kita kan punya batasannya ya, kita mendoakan ya semoga nanti jalannya dia baik abis setelah ini. Kamu ngerasa dia tinggal di daerah sini ya? Ya, kalau menurut Mbak ya tinggal di daerah sini. Anak sini? Ya bisa jadi masih ada kakaknya. Namanya kakaknya? Romel. Gue punya teman namanya Romel nih. Iya, Romel pernah teman SMP ya? SMP. Tadi cukup ini ya aku ya. Trigger? Bukan, maksudnya nggak bisa aku paksakan gitu, walaupun udah ngeliat terang gitu, cuman kayak oh ya udah oke, emang prosesnya dia karena mungkin pada saat tadi dia nginget memori pas pada saat dikubur apa itu, tapi dia cantik banget gitu, mungkin kayak gue ya orang baru tahu dia metong, biar aja biar kasih prosesnya dulu. Cuman aku rasa karena aku akhirnya berani untuk ngebuka gitu ya, karena aku berani untuk menghadapi si trauma yang aku rasakan dulu itu, akhirnya mungkin Soraya mau kebuka gitu. Jadi mungkin nyambung. Kalau misalnya aku nolak, nggak mungkin dia akan mau ngomong lagi, kan ada penolakan dari diriku juga gitu. Tapi ya puji syukur lancar ya dia ngomongnya juga gitu, dan tadi kok pelan-pelan ya wajahnya juga jadi bersih, jadi cantik gitu. Sosok Dewi tadi pada saat gelap-gelapan juga Mbak sempat ngeliat, dan ada memori ya, sangat disayangkan sosok Dewi ini mengakhiri hidupnya gitu. Tapi ini mirip sama gadis. Karena keguguran dia stres kan jadinya. Stres. Nah, cuman memang kalau pasti ada sesuatu juga yang off dari Dewi, karena kayak Mbak bisa bilang nggak stabil nggak ya, secara emosionalnya tuh sangat berlebihan Bang. Gitu. Ya nggak apa-apa, tapi kita tetap doa buat semuanya. Ya mudah-mudahan bisa dapat jalan yang baik. Jadi berarti terafirmasi dua sosok ya? Iya, dua sosok. Yang satu ya kita bisa bilang sosok Mbak Sundel. Ini. Dan Pak Rudi ya? Ya itu ternyata. Apa ya ini namanya, dari leluhur itu ya, kutuk kayak ulah buyutnya yang akhirnya ulah buyutnya yang merugikan keturunannya gitu. Makanya kalau misalnya kita melakukan sesuatu, apalagi ritual yang berhubungan dengan dunia sana yang mengarah ke hati-hati aja itu. Iya itu karena turun-turunnya sebenarnya nggak perlu diajak komunikasi, didoain ngono loh. Doain aja. Tapi uti-uti kita mereka janjian, tapi kan yang baik. Iya. Janjinya supaya cucu-cucu kita saling menemukan, temu. Oh iya. Nanti kita bahas di ruang tengahnya. Iya benar. Ya kan? Situ, Mbak. Iya, nanti lukisannya dibawa. Tapi mereka bukan komunikasi ke sini. Oh iya. Kalau mereka memang masih hidup kan ngobrol. Iya, masih hidup sahabatan. Selarasin energi dan segala macem. Mungkin ya. Iya. Kocak sih itu. Lucu, entar kita bahas.
Ditunggu di ruang tengahnya ya. dulu aja biar penasaran. Apa? Apa udah di spill kok di Instagram kita? Iya. Gitu kalau yang enggak, kalau Saradik sejati pasti ngerti gitu. Jadi ya emang fix keluarga aja. Ya udah, malam ini mudah-mudahan yang nonton juga mendapatkan pesan yang sama ya. Cuman ya itu ya, yang tadi tuh Soraya ya. Kita bantu sekuat tenaga kita bantu semampu kita gitu ya. Pokoknya pol-polan gitu kita kasih energi. Tapi kalau dianya nggak mau gerak, Itu kan haknya. ya itu susah gitu. Tapi yang pasti tadi dia sudah melepaskan Sakitnya dan ininya ya, kondisinya. wujudnya itu udah nggak kayak gini cantik, lagi udah lah. bersih gitu ya. Paling enggak sudah memasuki step yang berikutnya gitu ya. Mungkin udah tidak tersesat lagi dan dia mulai oh iya nih gue mau ke arah sini gitu. Dan Pak Rudi tadi langsung Just cepet, just plong gitu. Cepet lompat ya. ngebut itu dia. Nah kalau Dewi Tadi sempat yang ngomong lain. lagi sama Mbak, makasih ya Dek. Makasih ya Adek. Masih ada. Ngomong ke Mbak, makasih ya Dek katanya. Ngomong ke Mbak. Gue baru makasih ya Dek, kayak kok nggak kenal ya sama Mbak ya, kayak oh ya udah ngucapin makasih aja kayak ini, tunjukin jalan. Ternyata Mbak nyamperin tadi untuk ngajakin ngobrol. Gue baru tahu kan tadi pas Mbak ngomong. Mbak berarti nyamperin di antara Iya. gunti-gunti itu ya? Isi dong, mau nyempetin ini gitu ya. Ya nggak ngomong isi. Itu oke, Saradix terima kasih. Jangan pernah pakai drugs, no. Ya, please. Sebenarnya gue dari tadi pengen ngomong sih. Apa? Ya maksudnya ya Mbak juga kan mengedukasi kita juga ya bahwa Mbak mantan pemakai yang bisa lepas dari jeratan narkoba. Ya. Ini sebenarnya ada pesan dari Soraya lagi gitu. Sebenarnya lu bisa milih kalau lu memang mau berubah, kalau lu memang mau terbebas dari yang namanya jeratan narkoba. Ya. Nggak ada kata terlambat. Pilihannya lu mau ikutin caranya Mbak keluar dari lingkaran itu atau caranya Soraya. Ya. Itu. Pilih, lu mau terbebasnya caranya kayak gimana. Ya. Cara Mbak masih hidup sampai sekarang, cara Soraya gitu. Karena jangan sampai terlambat. Ya. Kadang-kadang yang udah sembuh pun efek dari makainya itu kesehatan. Jadi banyak banget teman-teman aku juga yang meninggalnya itu bukan karena makainya tapi karena sakit ya, efek dari make gitu. Organnya rusak ya. Jadi please take care badannya, jangan pernah berhenti belajar. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya berbagi cerita. Kira-kira yang mana yang kita bisa ajak ngobrol? Mau coba Gadis. Kalau Gadis Gadis itu? ya dia komedi ya jatuhnya, tapi nggak apa-apa coba. Oke. Lucu dia. Oh ya udah sini Gadis. Waduh, Iya bawa keluar aja. dia pelan-pelan. entitas kayak ini ya, Abang manggil tukang cilok ya. Awas kejedut. Aduh, Gue yang gebet. Oh, pintar. Ukurannya segini aslinya dia. Iya, dia lumayan tinggi. Cuman ini kan emang karena ada ini jadi agak lebih tinggi. Gadis boleh ngomong apa aja sama alat kita. Dan kamu bisa ngomong pakai alat ini. Tuh Gadis bisa suaranya bisa kedengeran di situ. Ayo, bawa sih. Ya, Kenapa Dek? Nggak jelas Dek. siapa? Kenapa Dek? Siapa mereka? Siapa? Mereka kenapa? The hell?